Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Ketua atau Manajer Harum Travel and Tour Mas Rofi, serta panitia yang menyelenggarakan kegiatan pengajian Rindu Baitullah ini, para bapak, para ibu, rerawuh yang hadir di pengajian majelis Rindu Baitullah. Pada kesempatan yang mulia ini, Bapak Ibu, di pertemuan kita yang ketiga, dan insya Allah kita akan istiqomah untuk terus melaksanakan pertemuan dalam pengajian Rindu Baitullah ini dalam rangka mempertahankan keberkahan dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu terpaut dengan Baitullah. Allahumma. Hari ini Ibu Bapak, kita akan membahas tema yaitu nikmat spiritual dalam ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh ini adalah ibadah yang manfaat terbesarnya itu ada pada spiritual kita. Setidaknya kalau kami melihat Bapak Ibu ada 7, walaupun nanti monggo diperbanyak juga boleh. Yang pertama Bapak Ibu, nikmat spiritual ibadah haji itu adalah ziyadatul iman. Bahwa ibadah haji dan umroh akan meningkatkan iman kita. Jadi kalau kita ingin iman kita itu terus meningkat, maka sarana yang disediakan oleh Allah untuk peningkatan kualitas iman dan takwa kita itu adalah melalui ibadah haji dan umrah. Kami ingin mengutip, tentu kita merujuk kepada pengalaman-pengalaman spiritual yang disebutkan oleh para alim ulama berkaitan dengan haji dan umroh itu meningkatkan iman kita. Ada seorang ulama bernama Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau ini ulama di Mesir. Menyatakan begini Bapak Ibu, innal hajja i'lanun bitamami nikmatillahi 'alal insan. Bahwa haji itu adalah merupakan wujud kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Wa tamami nikmatillahi fi ata'ir rububiyah. Dan haji serta umroh itu merupakan bentuk dari nikmat kita itu memiliki Tuhan atau kita itu memiliki Allah. Li'annaka ma hajjata illa an qudrati bi nikmatillah. Karena orang bisa melaksanakan haji atau umroh itu bukan karena orang tersebut itu mampu sebetulnya, tapi karena Allah yang telah memberikan nikmat itu. Tadi Mas Rofi sudah banyak bercerita mengenai testimoni banyak jamaah yang melaksanakan ibadah haji atau umroh itu tidak hanya berasal dari rezekinya sendiri,
Tapi memang Allah menitipkan rezeki itu lewat orang lain, lalu dia bisa berangkat. Bukankah itu disebut sebagai nikmat dari Allah? Fa indama yunadin nas, maka ketika ada orang dipanggil al-hajj fulan, haji si fulan, atau kalau Bapak Ibu yang kurang umroh, apa dikasih gelar umroh, Mas Rafiq? Umroh si fulan. Mana dia? Hanya akan muncul terus kalau disebut umroh, itu selalu ingin ngomong tentang umroh bagi orang yang telah melaksanakan umroh. Na'lamu annallaha qad an'ama alaihi ni'matan zadathu imanan billah. Maka ketahuilah, orang yang telah melaksanakan haji dan pernah melaksanakan umroh, ketika disebut haji atau umroh, itu biasanya nikmat, itu biasanya imannya kepada Allah itu meningkat. Bapak Ibu, tidak semua kadang-kadang ibadah kita rasakan begitu. Tapi untuk haji dan umroh itu beda. Jajal baik Bapak Ibu, ngobrol sama orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Terus tema jenengan itu ngobrolnya soal haji saja. Itu orangnya kira-kira seneng nopo males diajak ngobrol Bapak Ibu? Pasti seneng. Nanti akan cerita. Bahkan kalau kita mau ngendong di rumah orang itu dari pagi sampai malam, itu orangnya bakal tahan Pak untuk cerita pengalaman dia selama haji itu dari awal sampai akhir. Ngesuk ngerti teka maning ke tempat itu, ke tempat orang yang baru haji, ceritanya pun pada baik, ya tetap terus saudara, bosan-bosan. Mungkin itu cerita sudah diulang 100 atau mungkin 500 kali, tapi tetap saja senang. Seperti ada perasaan bahagia karena iman itu Bapak Ibu. Ini yang kami dapat dari guru-guru kami. Iman itu kalau nambah, suasana diri kita itu bahagia. Makanya benar orang yang melaksanakan haji atau umroh itu selalu ingin untuk melaksanakan haji atau umroh. Tadi Mas Rafi yang baru-baru berkunjung ke jamaah HTT di Banjarnegara ya Mas, itu pas jenengan temui cerita soal umrohnya seneng apa betul Mas? Seneng kan? Malah kepengen wah karena duit maning mangkat maning kan gitu. Jadi bahagia, akhirnya nular ke Mas Rafi. Lihat Mas Rafi seneng apa buatan wajahnya Bapak Ibu, jadi nular gitu. Jadi memang haji dan umroh itu menambah iman, iman itu yang nular kebahagiaannya gitu. Insyaallah Bapak Ibu. Fala budda an yakuna qadrun an yusalliya wa qadira an yasuma wa qadira an yuzaki fal hajju la budda an yastawfa fi kulli arkanil Islam. Bapak Ibu, sebagaimana kita mampu sholat, kita mampu zakat, kita mampu berpuasa dan yang lain-lain, itu sesungguhnya bukan karena kita mampu, tapi Allah memberikan kenikmatan kepada kita bahwa kita mampu melaksanakan. Yang demikian itu kita sebut tadi sebagai ziyadatul iman, bahwa haji dan umroh itu selalu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih Bapak Ibu, itu yang pertama mengenai nikmat spiritual dalam ibadah haji dan umroh. Yang kedua, ihsasun bil khudu'i wal ubudiyah. Orang yang melaksanakan haji atau umroh, atau haji dan umroh itu akan memberikan cita rasa ketundukan dan penghambaan kepada Allah. Kalau kita manusia nih Bapak Ibu, itu kan ada orang yang posisi kepalanya itu tidak mau nunduk. Wonten apa mboten Pak? Jadi kalau orangnya sombong, sirahnya pripun Bapak Ibu? Seperti agak napa nggih? Dongak napa? Carane Purbalingga niku napa Pak? Ibu kalau ketemu orang begini terus ini jenengan pripun? Nah, haji dan umroh itu membuat sirah kita, kepala kita itu nunduk. Jadi mboten napa Pak?
mboten begini Bapak Ibu, tapi begini katanya. Tapi bukan begini terus nggih. Kalau begitu terus napa mangkene kok sare kan katanya tidur. Nah, khudud niku artinya tunduk. Nah, memang kita orang yang beriman itu kita serahkan tunduknya kita itu kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita ketemu orang dalam tradisi atau kebiasaan orang Jawa itu ya ada nunduk-nunduknya gitu. Kalau kebiasaan orang Jepang nunduknya mungkin lebih ke bawah lagi. Tapi itu seberapa? Kalau kita orang yang beriman tunduk kepada Allah setunduk-tunduknya Bapak Ibu, langsung ke bawah kan ngoten sirahnya gitu nih. Itu merupakan wujud dari ketundukan. Masih berkaitan dengan Syekh Sya'rawi Bapak Ibu, beliau menyebutkan begini. Kami bacakan teksnya mawon. Ketika seseorang memulai perjalanan untuk haji atau untuk umroh, yang kita sebut itu di awal dengan istilah ihram. Mau haji mau umroh itu awalnya kan pasti ihram ya. Saat seseorang ihram itu maka ia akan mengucapkan kalimat talbiyah diulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kan ucapan talbiyah yang akan menenggelamkan semua cita rasa selain dari cita rasa ketundukan. Kalau tadi mampir ke Bandara Internasional Beijing ya, itu kalau sudah talbiyah yang Beijingnya hilang, hilang tuh semuanya itu. Tapi kalau pulang ke Indonesia, yang Beijingnya atau yang talbiyahnya yang muncul gitu. Biasanya sih yang Beijingnya bukan yang talbiyahnya. Tapi saat kita bertalbiyah sebut talbiyah itu istijabatun li da'wati Ibrahim indama azzana fin nasi bil haqq. Talbiyah itu merupakan sambutan kita atas seruan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Bukankah Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah, wa adzin fin nasi bil hajj, serukan manusia itu untuk melaksanakan ibadah haji. Summa ba'da zalika tatajarradu min kulli ma yata'u fi nafsika mayyizatal kibri ala ghairika minas sabatil fakhir tatrukuha. Maka ketika seseorang sudah masuk melaksanakan ihram, baik laki-laki atau perempuan, biasanya Bapak Ibu itu akan melepaskan semua pakaian-pakaian dan statusnya. Apa ada orang talbiyah laki-laki Ibu dengan pangkatnya mungkin jenderal atau apa masih dipakai napa mboten pakaiannya? Dilepaskan, yang dipakai adalah baju ihram yang putih itu. Maka sesungguhnya dia itu sedang menanggalkan semua atribut-atribut sosial yang melekat di pundaknya, di kepalanya, semuanya dilepaskan. Untuk apa Bapak Ibu? Sebagai persiapan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa ala jasadika siwa qumas ghaira mukhayyar. Tidak ada di tubuh kita bagi yang laki-laki selain kain ihram atau pakaian yang tanpa berjahit. Bapak Ibu atau bapak-bapak lah, baju ini atau pakaian yang Bapak Ibu pakai itu menjadi pas dan serasi karena dijahit gitu. Saya sampai tadi Mas Rofi masih udah kelihatan ganteng karena bajunya dinopo Pak, dijahit kan gitu. Kalau bajunya nggak dijahit, cuman dipakai handuk saja, keton gantengnya nopo mboten ketinggal. Ibu-ibu juga begitu kan. Kalau jahitannya rapi, maka ya insya Allah menarik. Berarti jahitan baju kita itu merupakan bentuk
cara untuk menunjukkan status kita atau agar tubuh kita itu menjadi enak dipandang. Tapi saat kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu jahitan semuanya harus dilepas. Bahasanya kalau kita tidak punya pakaian yang lain selain pakaian yang dipakai, berarti caranya pripun Bapak Ibu? Jahitan itu dilepas gitu. Karena jahitan-jahitan ini yang membuat seseorang itu yang bagus terlihat. Jajal Bapak Ibu atau ibu-ibu beli baju, beli kain sutra, tapi mboten dijahit, jenengan pakai saja, kira-kira bagus napa mboten? Ya enggak kan gitu. Kain sutra yang jenengan beli itu akan menjadi bermakna dan punya nilai kalau kain sutranya itu dijahit sesuai dengan kebutuhan jenengan. Nah itu dilepas ibu bapak, kata Syekh Sa'rawi. Fa idzan akhadta hadhihi al-musawwah bainaka wa baina kulli ibadillah, maka sama status kita semua pada saat itu. Fa innallaha ya'lamuka yu'allimuka an tata'addaba ma'a kulli ajnasil ardi kulliha indama yadkhulul hajj. Jika seseorang benar-benar melalui manasik haji atau umroh dalam perasaan yang demikian ini, dilepaskan seluruh atribut-atribut yang tadi, lalu dia masuk ke Masjidil Haram, lalu melihat Ka'bah Bapak Ibu, wa yatufu haulahu, lalu tawaf di sekitar Ka'bah, apa yang terjadi? Tajidud dumu' tamlahu 'ainaihi, maka pasti air matanya akan jatuh. Bahasanya dewek itu pasti Bapak Ibu kita nangis gitu. Dan hampir rata-rata begitu ya Mas Rofi. Kamu itu kalau melihat, terutama bagi orang yang baru pertama melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu biasanya pertama masuk ke Ka'bah itu yang langsung nangis, itu biasanya betul. Nah sekarang Syekh Sa'rawi itu ditanya begini, kasirun minan nas la ya'rifuna as-sabab. Banyak orang yang tidak tahu mengapa kalau sampai di Ka'bah itu kok nangis. Apa sih alasan yang membuat seseorang itu nangis saat berada di Ka'bah dan sedang tawaf? Walakinnal bukaa fi hadzal mashhad, Syekh Sa'rawi berdasarkan pengalaman spiritualnya, beliau menyampaikan begini, huwa ghuslun likibriya asyahu. Kita itu menangis Bapak Ibu karena kita itu sedang mencuci pakaian kesombongan yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau orang-orang yang soleh itu biasanya mudah nangis, tapi bukan nangis di depan orang gitu. Biasanya gampang bercucuran air mata. Enggak, ibu-ibu gampang nangis apa mboten Bu? Ibu-ibu itu gampang nangis, mulanya ibu-ibu itu jarang yang sombong. Karena memang untuk menghapus kesombongan itu caranya adalah nangis. Tapi kan nangis itu ada dua ya Bu ya. Ada tangisan buaya sama tangisan apa Bu? Tangisan buaya, tangis pura-pura nih. Tapi kalau tangisan buaya itu biasanya nggak ada air matanya gitu. Ini nangis beneran. Wa ala qadri kulli dam'atin kana hunaka kibriya. Syekh Sa'rawi mengatakan setiap tetes air mata yang jatuh itu menjatuhkan kesombongan-kesombongan kita. Walidha kana al-buka mazharan min mazahirid dha'fi wal hazmi. Maka tangisan itu merupakan wujud dari betapa lemahnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu fil haji laisa kadzalik. Tapi kalau haji Bapak Ibu itu bukan tangisan karena menanggalkan kesombongan saja Ibu Bapak, atau wujud dari kita yang lemah. Contoh Ibu Bapak, jenengan gadah lare atau wayah, itu kalau minta sesuatu
jajan misalkan, lalu kita tidak berikan karena pertimbangan jajan yang diminta itu tidak baik untuk kesehatan anak. Misalnya jajan nopo Pak, tadi pagi sudah minum misalkan sambung jajan susu coklat atau deh sudah banyak, siang minta lagi, kira-kira jenengan kasih diparingi nopo boten nih? Biasanya boten kan boten sih. Lalu anak nangis, tangisan anak tersebut itu tangis karena si anak itu tidak mampu untuk nopo nih, karena lemah. Jadi wujud dari betapa lemahnya si anak maka diwujudkan dalam bentuk nangis. Jadi selagi anak kita itu masih nangis, berarti anak kita masih nopo Bapak Ibu, masih lemah. Karena nanti pada suatu saat nanti akan tiba masanya anak kita itu kalau minta sesuatu gak lagi nangis. Kapan Bapak Ibu? Saat anak kita sudah punya uang sendiri. Kira-kira nangis nopo badan jalurnya? Tidak nangis kan, karena memang itu. Makanya kadang-kadang kita diberi Allah kemampuan atas segala sesuatu itu sesungguhnya menjadi bagian dari introspeksi kita juga. Kenapa kita kok tidak diberikan kemampuan dalam segala hal? Ada orang mungkin secara harta banyak, betul ya, tapi secara fisik mungkin secara kesehatan tidak diberikan. Nah, dari sisi harta kita bahagia, tapi dari sisi fisik Allah ingin menundukkan potensi kesombongan dalam diri kita. Lalu mengapa orang saat menunaikan umroh atau sedang tawaf itu kok nangis? Kata Bapak Ibu. Lah di sini disebut oleh Syekh Sa'rawi, innahu ihsasun bil khudu'i wal ubudiyah. Karena dia merasakan suasana tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suasana kita itu tunduk kepada Allah, itulah yang membuat kita menangis. Ibu bapak yang kami muliakan, ihsasun bi annal haja huwal abdul ladzi takhalla an kulli syai'. Perasaan orang yang haji dan umroh saat dia datang kepada Allah tidak membawa apapun. Wa ata ila hadzal makan yuridu an yu'lina an nadami. Dia datang ke Ka'bah, ke Baitullah, ke tanah suci itu semata-mata untuk menunjukkan kelemahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, untuk yang ketiga, nikmat spiritual, al-husul ala rahatin nafsiyah, mendapatkan kenyamanan psikologis. Psikologis ini mungkin lebih tepat dengan istilah kenyamanan jiwa. Maka orang yang melaksanakan haji atau umroh, mereka itu akan merasakan kenyamanan jiwa, ibu bapak yang kami muliakan. Al-gharibu annal hajj yash'uru ba'da an yabki ba'da an yabkiya ba'da an yabkiya anna nafsahu irtahat. Orang yang haji atau umrah itu Bapak Ibu, saat dia menangis atau mampu menangis saat melaksanakan haji atau umrah itu, jiwanya itu akan merasakan ketenangan. Ma asrafa ala nafsihi, karena dia itu mencoba untuk menyadari bahwa banyak hal-hal yang selama ini dia itu berlebih-lebihan. Wa ala qadri ma khalaf, mungkin juga ada banyak hal yang seseorang itu tidak melaksanakan perintah Gusti Allah. Wal ajibu annahu ba'da an tartaha nafsahu yashtaqu marratan ukhra ila an ya'uda ila ma yabki.
Yang menarik adalah seseorang begitu dia habis menangis, mungkin setelah tawaf, atau ketika tawaf, atau ketika sa'i, atau ketika ihram, atau ketika wukuf di Padang Arafah, atau ketika melempar jumrah, atau ketika sholat di Masjidil Haram, itu kan menangis Bapak Ibu. Tangisan kita di tanah suci itu akan menghasilkan kenyamanan hati, kenyamanan jiwa. Kenyamanan jiwa ini yang akan menimbulkan rasa rindu. Itu mengapa Bapak Ibu, banyak orang yang setelah melaksanakan ibadah haji atau umroh itu tetap ingin balik lagi haji atau umroh. Rindu apanya Bapak Ibu? Rindu kenyamanan hatinya itu. Ini kalau kita sebagai seorang muslim mengerti di mana letak kenyamanan hati, sebetulnya rumusnya gampang saja. Tinggal berangkat bareng Mas Rofi katanya. Makanya sekarang ya Allah itu tadi cerita nenek-nenek satu RT ini berapa 3 bis Mas? Banyak bareng-bareng nabung. Itu begitu sampai ke sana itu kami yakin tuh pada nangis semuanya. Nangis nopo Bu? Bahagia. Tapi apakah besok suruh nabung lagi, mau lagi napa mboten? Biasanya mau lagi 10 ribuan per hari. 10 ribu per hari berarti sebulan ya 300 ribu ya. Berapa? 400 ribuan lah maksudnya. Ya lumayan lah maksudnya. Setahun lumayan nggih. 5 tahun ya sudah dapat banyak. Walakin laisa fi kulli marratin yabki kama baqiya fil marratil ura. Tidak setiap kita hadir itu memang akan menangis Bapak Ibu. Misalkan ada orang yang sekali umroh itu nangisnya luar biasa. Nanti umroh yang kedua nangisnya nggak akan sebanter tangisan yang pertama. Umroh yang ketiga begitu, umroh yang keempat begitu, umroh yang kelima begitu, umroh yang keenam barangkali sudah tidak nangis lagi. Kenapa tidak nangis lagi Bapak Ibu? Di sini jawaban Syekh Sa'rawi. Zalika annahu fi kulli marrah yazdadu sifa wa yazdadu i'tidalan fi manhajihi minal hayah. Karena Bapak Ibu, semakin banyak orang melaksanakan umroh atau haji, maka ia telah mendapatkan apa yang disebut dengan kebeningan hati dan kebeningan jiwa dan keseimbangan dalam hidup. Jadi orang kalau sudah seimbang dalam hidup ini, bahasa yang lain mungkin sudah tidak gampang lagi nangis karena sudah nopo Bapak Ibu. Hidupnya sudah nyaman katanya. Kalau Bapak Ibu ingin sampai kepada pengalaman spiritual yang disampaikan oleh Syekh Sa'rawi, tidak apa-apa Bapak Ibu, umrohnya 10 kali mawon mboten napa-napa. Nanti lewat Mas Rafi yang terus dia akan merasakan keseimbangan dalam hidup. Kemarin juga kita cerita nih Bapak Ibu, banyak orang-orang yang punya bisnis lalu dia memberangkatkan karyawannya untuk umroh dan dirinya sendiri juga umroh rutin setiap tahun. Itu kami melihatnya orang ini sudah sampai pada prinsip atau sudah sampai kepada tangga yang disebut dengan keseimbangan hidup. Apa itu keseimbangan hidup Bapak Ibu? Dia sudah mengerti ukuran duniawi dan ukuran ukhrawi. Dia sudah mengerti bahwa harta itu bukan hanya untuk miliknya, tapi kebahagiaan terbaik adalah saling berbagi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertinya orang-orang yang seperti ini itu tidak ada yang menyesal nih Bapak Ibu. Kira-kira ada yang menyesal nggak Mas Rafiq? Tadi orang yang punya banyak karyawan itu setiap tahun diumrohkan. Kinten-kinten berapa Pak? Kalau satu orang saja biayanya 40 juta. Itu kalau yang diumrohkan ada 10, hitungannya dapat mobil apa itu Pak? Tapi apakah nyesel Bapak Ibu setelah mengeluarkan itu? Rata-rata malah tidak nyesel. Malah tahun depan berangkatin lagi, tahun depan berangkatin lagi. Mengapa demikian? Karena dia telah mencapai apa yang disebut tadi Bapak Ibu tawazun, yaitu keseimbangan. Yang keempat Bapak Ibu, nikmat ibadah, nikmat spiritual dalam ibadah haji dan umrah disebut dengan al-musawah bainal bashar, kesetaraan antar manusia.
Ada seorang ulama dari Al-Azhar, Mesir, bernama Syekh Ali Hamid Abdul Rahim. Beliau menyampaikan begini: Innal hajja ila baitillahil haram rihlah rabbaniyah nuraniyah. Perjalanan seseorang dari tanah airnya menuju ke tanah suci itu adalah perjalanan penuh dengan nuansa ketuhanan dan ada nuansa nur. Nur itu maksudnya cahaya ilahi. Tahfu ilaihal qulub, yang menenangkan hati dan menenteramkan jiwa. Wa tuhannu ilaihal arwah, ruh kita itu merasa nyaman. Wa tatahaqqamu fiha fawariqul hayatid dunya, maka semua perbedaan status saat seseorang hidup di dunia itu semuanya itu hilang Bapak Ibu saat seseorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Fala farqa baina ghaniyyin wa faqir, sudah tidak ada lagi bedanya antara si kaya dan si miskin. Wala baina hakim wa mahkum, tidak ada bedanya antara rakyat dengan pemimpin. Kudune begitu nggih Bapak Ibu. Wala baina sadah wa amah yumarisuna sulukan amalian fis sabri wa ihtimalil masyak, maka seluruhnya jamaah haji atau umrah sama-sama merasakan latihan kesabaran wa ihtimalil masyak, yaitu memikul kesulitan di dalam haji atau umrah. Wa yashhaduna manafi' lahum fi dinihim wa dunyahum wa ukhrahum, maka mereka secara pribadi-pribadi itu menyaksikan manfaat. Jadi kalau kita Bapak Ibu tanya kepada setiap orang yang habis umroh atau habis haji, apa manfaatnya terhadap diri mereka, itu pasti setiap orang itu akan menyampaikan manfaatnya masing-masing. Oleh karena itu beliau menyampaikan begini Bapak Ibu, hazihil manafi ammah wa wasi'ah tatanawalu jami'a jawanibil hayatil ijtimaiyati wal iktisadiyati was siyasati was saqafiyah. Maka perasaan atau rasa sabar, sikap untuk menanggung beban-beban saat melaksanakan haji atau umrah itu dipikul secara sama rata oleh semua orang yang melaksanakan haji atau umrah. Misal Bapak Ibu, saat seseorang tawaf, kalau ditanya kira-kira tawaf itu butuh sabar napa mboten? Apa? Mau yang kaya atau si miskin itu kan tetap sama nggih Bapak Ibu. Tawaf itu baru boleh pakai kursi roda kalau orangnya memang sakit. Tapi agar orangnya sehat, meskipun dia kaya raya, apakah pakai kursi roda Bapak Ibu? Misalkan ada mungkin orangnya sugih banget ya Mas Rafiq ya. Apa saat tawaf dia membayar orang buat didorong? Mboten, kalau kayak gitu ngisin-ngisina banget mbok. Maka antara si kaya dan si miskin dalam pelaksanaan umroh atau haji itu statusnya sama Pak. Sama-sama kudu harus sabar, sama-sama kudu harus menanggung lelah letihnya tawaf, sa'i, ya kabehan pada baik melaksanakan letihnya perjalanan selama berapa jam itu dari tanah air ke tanah suci. Semuanya sama merasakan letih itu. Itu yang disebut di dalam nikmat ini, yang disebut dengan nikmat spiritual itu, yaitu al-musawah bainal basar. Seseorang akan mengalami kesetaraan di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ma'asyiral mu'minin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahim menambahkan, fi manasikil haji ta'khuzu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indama a'laman nas bi azmihi 'alal hajj. Beliau itu melihat kepada sejarah pelaksanaan hajinya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi itu memberitahu orang, Pak, saya mau haji, siapa yang mau berangkat bareng saya, ayo, madan. Maka orang-orang pun bersiap untuk haji bersama baginda Nabi Agung Muhammad SAW.
Maka saat beliau berangkat haji dari kota suci Madinah, setiap daerah yang diliwati oleh baginda Nabi itu orang ikut, Bapak Ibu, nimbrung. Kalau sekarang agak susah karena kita pakai pesawat gitu Pak. Kalau Kanjeng Nabi itu kan karena pakai unta, maka setiap orang melihat Kanjeng Nabi mau haji, itu orang bareng-bareng untuk ikut melaksanakan ibadah haji. Fa'aqbalu, maka orang-orang ikut, Bapak Ibu. Fawafahu fi tariqil khalaiq la yuhsun, hampir-hampir tidak terhitung. Walaupun pada waktu itu ada ulama yang berusaha mengira-ngira jumlah jamaah haji yang melaksanakan haji bersama baginda Nabi Agung Muhammad SAW itu jumlahnya sekitar 124 ribuan. 124 ribu banyak juga gitu Bapak Ibu, zaman segitu maksudnya. Wa kanu min baini yadayhi wa min khalfih, dari depan, belakang, samping, kanan itu bareng-bareng dengan baginda Nabi. Fa kharajan nasu sallallahu alaihi wasallam minal Madinah, baginda Nabi bertolak dari Madinah menuju ke Mekah. Lihat Bapak Ibu, tidak ada lagi perbedaan antara pemimpin dengan rakyat. Semuanya sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, semuanya berangkat bersama baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ini disampaikan oleh Syekh Abdurrahman di dalam penjelasan beliau. Yang kelima, Bapak Ibu, apa itu nikmat spiritual dari ibadah haji? Nusukul Islamil Akbar, ibadah terbesar di dalam Islam. Haji ini adalah ibadah terbesar. Lah umrah berarti bukan ibadah terbesar. Enggak, umrah itu bagian dari haji. Makanya kalau zaman sekarang tuh kadang-kadang orang tidak bisa melaksanakan haji, maka minimal bisa melaksanakan umrah. Ada di Bapak Ibu? Karena masa menunggunya cukup lama, ada. Fa'idha kanal Arab qad haju ila baitillahil atiq fi jahiliyatihim, jika orang-orang sebelum Islam itu berbondong-bondong ke Baitullah untuk melaksanakan haji zaman dulu Bapak Ibu, maka ketika Islam dibawa oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad shaddada fi talabil haji hatta i'tabaruhu minal jihad, maka haji itu kemudian disebut sebagai jihad. Kenapa disebut sebagai jihad? Wa tabaruhu nusuki al-islamil akbar, karena haji itu disebut sebagai ibadah terbesar di dalam Islam. Bapak Ibu, setiap umat itu dia punya ibadah khusus, dan ibadah terbesar kita sebagai umat Islam itu adalah ibadah haji. Walaqad istamaran nasu 'alal qiyami bihaqqi hadzal nusukil azim yanfuruna ilaihi khifafan wa siqalan wa rijalan wa rukbanan. Maka karena ibadah haji adalah ibadah terbesar, maka semua orang berusaha untuk memaksakan diri untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ada yang naik nopo Bapak Ibu, ada yang naik kapal, ada yang naik pesawat, ada yang semuanya. Bapak Ibu, apa niat terbesar mereka? Syauqan ila rabbihim, bahwa ibadah terbesar ini itu membawa rasa rindu kepada Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini barangkali nikmat yang kelima, bahwa ibadah haji itu adalah ibadah terbesar. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, madrasatun tarbawiyatun imaniyah. Ibadah haji dan umrah itu merupakan sekolah yang menempa keimanan kita. Ada seorang ulama bernama Dr. Ali Muhammad As-Solabi. Beliau menyebut begini, haji atau umrah itu adalah sekolah iman untuk kita. Kalau yang kita di sini ini kan sekolah pendidikan gitu. Jadi namanya sekolah atau pendidikan iman. Apa yang dididik Bapak Ibu? Tanmi fil hajj. Dengan melaksanakan ibadah haji atau umrah, ibarat kita itu sedang menanam tanaman
yang akan tumbuh terus. Apa tanamannya? Beliau menyebut zikrullah adalah zikir. Kita sih sebetulnya setelah selesai sholat kita zikir gitu Bapak Ibu. Sekarang pun kita bisa saged zikir, nanti kita pun saged zikir. Tapi zikir yang kita laksanakan setelah haji dan umroh itu beda Bapak Ibu. Orang yang setelah haji atau umroh lalu dia mendapatkan nikmat bisa terus berzikir, istilah Dr. Ali Sholabi niki, wal mudawamatu alaihi wal iksaru minhu, dia akan terus konsisten menjaga zikirnya dan kalau bisa diperbanyak. Fazikrullahi ta'ala maqsidun asasiyun min maqasidi hadhil ibadatil mubarakah, bahwa zikir kepada Allah itu adalah tujuan paling utama dan asasi dari dilaksanakannya ibadah haji dan umrah. Ya, walaupun kita sangat berzikir dimanapun, tapi zikir dalam haji dan umrah itu tetap beda Bapak Ibu. Dan kalau jenengan setelah melaksanakan ibadah haji dan umrah pulang kemudian dapat menjaga zikir, Masya Allah, itu merupakan tujuan paling utama. Dan bahasanya kita telah memetik buah dari tanaman yang kita tanam itu. Apa hasilnya Bapak Ibu orang kalau rutin berzikir? Yang sering kita hafal ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, bahwa dengan banyak berzikir itu maka hati kita itu pasti akan tentram. Maka Bapak Ibu, orang yang haji dan umroh, jika haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami melihat rata-rata orangnya itu ya tenang, tentrem hidupnya, tenang hatinya. Yang terakhir Bapak Ibu, nikmat spiritual dalam haji dan umroh adalah qimatus sabri wa tadarrubin nafsi wal jasadi alal ibadah. Ada nilai sabar dan training psikis dan fisik dalam beribadah. Ada latihan jiwa dan latihan badan atau tubuh dalam beribadah. Bapak Ibu, kalau kita sholat itu capek napa mboten, Pak? Mboten nggih. Karena tidak terlalu berat sebetulnya sholat. Tapi kalau haji dan umroh itu butuh kekuatan fisik. Makanya ada beberapa negara itu mewajibkan istitoah, yaitu kesanggupan dari sisi kesehatan. Jadi kalau orangnya itu punya penyakit kronis dan memang membahayakan bagi orang tersebut untuk melaksanakan haji, itu biasanya tidak diberi izin Bapak Ibu. Padahal yang sedang sakit kepingin haji, kepingin nopo tujuannya Bapak Ibu. Ada kalau di tetangga saya itu di Gedung Legok, memang sakit Bapak Ibu. Waktu itu aturannya belum terlalu kuat. Itu niatnya cuma satu Pak, kepingin meninggal di tanah suci. Keluarganya ya sudah monggolah kalau memang takdirnya meninggal di tanah suci. Bener Pak. Begitu sampai di Mekah dalam beberapa hari wafat. Akhirnya bener Pak. Jadi nama beliau di desa saya Gedung Lekok, tapi kuburannya Pak di tanah suci. Jadi memang satu sisi orang yang sakit itu tidak boleh haji itu karena mungkin menyusahkan petugas gitu Pak. Tapi di sisi lain itu sebetulnya memberi nikmat besar bagi orang yang menunaikan ibadah haji itu, karena wafat di tanah suci niku luar biasa ya Bapak Ibu. Orang melaksanakan ibadah haji atau umroh itu ibadah fisik, perlu kerja keras yang luar biasa. Disinilah yang disampaikan oleh Dr. Ali As-Sholabi. Beliau begini menyampaikan, yanmil hajja fil haji fadilatas sabri, yang akan tumbuh bagi orang yang melaksanakan haji atau umroh itu adalah keutamaan sabar. Bal inna min a'zamid durusil lati yata'allamuha hijaj baitillahil haram wa qimatus sabri. Sesungguhnya keutamaan paling terbesar
Yang akan diperoleh oleh orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu adalah nilai kesabaran dan latihan fisik maupun psikis dalam membiasakan melaksanakan ibadah. Makanya Bapak Ibu, mungkin di jenengan ada tetangga yang sebelum haji itu sholat di masjidnya mungkin jarang-jarang. Tapi setelah pulang dari haji itu tidak pernah tinggal sholat di mana Bapak Ibu? Di masjid. Baik yang sudah kakek-kakek maupun yang nenek-nenek, semangat luar biasa. Kami dapatkan itu Bapak Ibu. Karena mungkin itu hasil dari dia telah melaksanakan ibadah yang butuh kekuatan fisik yang prima. Setelah pulang untuk hanya sholat dari rumah ke masjid itu kok rasanya nopo Bapak Ibu? Ringan. Misalnya jalan dari rumah ke masjid berapa kilo Bapak Ibu? Kan berapa menit katanya. Lalu kelingan, ya gemengan aku tahu melaku ya. Kayaknya aduh banget lo melaku semono bi aku teyeng masa kang kene mengono ra teyeng katanya. Jadi semangat ibadahnya luar biasa. Wa zalika lima tadammanahu sya'ir tilkal ibadah min suwarit tarbiyati 'ala sabri wa tadrib. Maka itu semua membawa seseorang untuk sabar dan fisik serta jiwanya itu kuat. Mengapa kuat Bapak Ibu? Kuat dalam rangka untuk memperoleh ridhone Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi wa aidan fa innal haja yasbiru ala ma yumkinu an yata'arradu lahu asna'a ada'il manasik. Orang yang haji atau umroh itu juga dilatih sabar Bapak Ibu. Karena mungkin hal-hal di luar dirinya itu banyak terjadi. Misalkan saat haji cateringnya bermasalah, makanan yang dimakan itu mungkin tidak sesuai dengan selera, atau ada orang yang mungkin mengajak membuat emosi, tapi itu kan semuanya ditahan Bapak Ibu. Karena ditahan, maka seseorang kemudian memperoleh nikmat apa yang disebut sebagai nikmat kesabaran. Dan seterusnya, ma'asyiral mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Dr. Ali As-Solabi beliau mengatakan, nikmat spiritual terbesar dalam melaksanakan ibadah haji adalah idza ista'anna bis-sabri was-sabbara nafsahu. Jika seseorang mampu sabar untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, sabar dalam apa Pak? Dalam mempersiapkan keberangkatan. Misalkan panjenengan kepengin banget umroh, bagi yang mungkin belum punya dana kan sabar nabung dulu nggih Pak. Sabar. Begitu terkumpul, apakah selesai boten dibayarkan lalu jenengan berangkat. Semua aktivitas dari awal sampai akhir itu jika betul-betul dilakukan maka akan memperoleh nikmat yang disebut nikmat sabar. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ini disebut sebagai nikmat spiritual dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam kehidupan kita. 7 ini saja Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia di pagi hari ini. Sebelum kami tutup, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dari nikmat-nikmat spiritual pelaksanaan ibadah haji, waktu dan tempat kami persilakan, barangkali monggo. Jika tidak ada, kita tutup ya Bapak Ibu. Dalam pertemuan kali ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan di dalam penyampaian. Kepada Allah kita berdoa, Allahumma ja'al amalana salihan khalisan mutaqabbala. Allahumma la taj'al asy-syaitana hazzan wala nasiba. ووفقنا لما تحب وترضى ووفقنا إلى ما تحب وترضى ووفقنا إلى ما تحب وترضى وارزقنا خير الآخرة والأولى يا رب العالمين. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi